Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widya Lita Fitrianur, Eskep Nurse MKep, salah satu dosen pada Prodi Profesi Nurse, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Bidang kepakaran saya adalah keperawatan jiwa. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026 sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Izinkan saya menjelaskan bidang pengajaran saya. Saya mengampu mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial, keperawatan psikiatrik, dan juga mengampu mata kuliah dasar, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan keterampilan dasar keperawatan. Pada semester genap tahun ajaran 2025-2026, saya mengajar mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial dengan bobot 3 SKS, 2 teori dan 1 praktikum. Sebelumnya saya akan menjelaskan CPMK, sub CPMK, dan juga bahan kajian dari mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi mampu mengelola asuhan keperawatan pada klien yang mengalami masalah psikososial dan gangguan jiwa secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penerapan komunikasi, terapeutik, serta intervensi klinis, baik mandiri maupun kolaborasi. Dengan menjunjung tinggi kode etik keperawatan Indonesia, fungsi advokasi dan kepekaan sosial guna menjamin hak serta keselamatan klien. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan, mengedukasi, dan berkolaborasi dalam asuhan keperawatan, kesehatan jiwa, dan masalah psikososial berdasarkan bukti ilmiah terkini. Yang ketiga, mampu menunjukkan sikap kepemimpinan dalam mengorganisasikan asuhan keperawatan jiwa, serta berkoordinasi dengan tim kesehatan interprofesional dalam mengelola terapi modalitas dan manajemen krisis klien. Sub CPMK pada mata kuliah ini ada 7. Yang pertama, mahasiswa memahami sejarah keperawatan jiwa, tren isu dalam keperawatan jiwa global, proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa, serta proses keperawatan jiwa. Yang kedua, mahasiswa memahami konseptual model dalam keperawatan jiwa, pencegahan primer, sekunder, dan tersier, serta konsep stres, rentang sehat sakit jiwa, dan coping. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pelayanan dan kolaborasi interdisipliner dalam kesehatan dan keperawatan jiwa serta peran fungsi dan lingkup keperawatan jiwa. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami sosial kultural dalam konteks asuhan keperawatan jiwa dan legal etik dalam konteks asuhan keperawatan jiwa. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis asuhan keperawatan sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan ibu hamil, bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, remaja, dan dewasa dan lansia. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis asuhan keperawatan klien dengan gangguan psikososial, yaitu kecemasan, ketidakberdayaan dan keputusasaan, dan distres spiritual. Dan terakhir, mahasiswa mampu menganalisis asuhan keperawatan jiwa pada kasus-kasus penyakit katastrofik. Bahan kajian pada mata kuliah ini, yang pertama, kode bahan kajian 12 yaitu asuhan keperawatan. Kemampuan menerapkan asuhan keperawatan yang komprehensif pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat di tatanan klinik maupun di komunitas. Kemudian kode BK13 yaitu pendidikan dan konseling, melaksanakan pendidikan kesehatan dan konseling untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran kesehatan. Dan yang terakhir adalah kode BK14 yaitu pemahaman dan penerapan prinsip etik serta aspek legal yang berlaku dalam praktek keperawatan. Saat proses pembelajaran di kelas, penyampaian materi kepada mahasiswa menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE berbasis bukti atau Evidence Based Practice. Selain penyampaian teori, saya juga memberikan contoh kasus keperawatan jiwa psikososial yang nantinya akan dibahas dan dianalisis secara berkelompok. Mahasiswa diberikan waktu melakukan diskusi untuk menganalisis data pengkajian, kemudian menentukan diagnosa dan merencanakan intervensi yang tepat.
Setelah itu, mahasiswa akan melakukan role play sesuai kasus yang sudah diberikan dan dianalisis untuk mempraktekkan strategi pelaksanaan atau SP tindakan keperawatan serta komunikasi terapeutik. Hal ini dilakukan dengan tujuan melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, berempati, dan mampu menerapkan komunikasi terapeutik yang krusial pada perawatan jiwa. Saya menampilkan slide presentasi di mana materi di dalamnya berasal dari referensi perawatan jiwa, buku ajar keperawatan jiwa yang merupakan karya saya dengan judul Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Keperawatan Psikiatrik, dan juga merupakan hasil integrasi dari penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan. Penilaian akhir mahasiswa saya lakukan secara objektif dan juga transparan berdasarkan CPMK dan sub CPMK, yaitu ada penilaian tugas mandiri dan kelompok, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan yang terakhir adalah ujian praktikum. Dalam hal ini dilakukan OSPE atau Objective Structure Practical Examination untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian dan intervensi keperawatan jiwa serta komunikasi terapeutik pada pasien simulasi. Selain dosen, saya juga aktif dalam bidang penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Fokus saya adalah keperawatan jiwa anak dan remaja. Kemudian hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya lakukan itu sudah terintegrasi pada proses pengajaran dan menjadi referensi bagi mahasiswa. Saya juga menjadi anggota pada pengabdian masyarakat yang didanai oleh Muhammadiyah atau Risetmu dengan mengambil tema penguatan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah atau TPPK dan menjadi pemateri pada kegiatan tersebut. Beberapa penelitian saya terkait permasalahan psikososial dan manajemen kasus psikososial sudah publish pada jurnal terakreditasi nasional. Salah satunya adalah pengaruh self-help group terhadap coping mahasiswa baru program studi ilmu keperawatan tahun 2023 dan The Effectiveness of Pojok Cerita Counseling in Maintaining Mental Health of Adolescent pada tahun 2024. Demikian penjelasan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya terapkan pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai komitmen saya dalam mewujudkan pembelajaran keperawatan jiwa yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Asesor Tim Penilai Sertifikasi Dosen tahun 2026. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial pada pertemuan minggu ke-12 dengan materi asuhan keperawatan ansietas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini adik-adik semua? Alhamdulillah. Budi sambil berdiri ya. Oke. Minggu kemarin ya, minggu ke-11 kita sudah membahas tentang konsep umum dari ansietas ya. Hari ini kita akan review kembali tentang ansietas sedikit saja ya, tetapi materi yang pagi hari ini akan Bu Widya sampaikan adalah asuhan keperawatan pada pasien ansietas. Dan terakhir nanti kita akan melakukan role play ya, sesuai kesepakatan kita minggu kemarin, role play untuk melakukan pengkajian dan intervensi pada pasien simulasi ya. Kita mulai saja supaya nanti setelah ini kita bisa langsung ke lab untuk melakukan simulasi atau role play ya, terkait pasien dengan ansietas. Sebelum masuk ya, kita review, ada yang bisa menjawab dulu apa itu ansietas? Ya, Badria. Ansietas adalah kondisi emosi dan pengalaman subjektif terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik seperti perasaan cemas, takut, dan merasa tidak tenang. Oke, perasaan takut, perasaan cemas, tidak tenang yang berlebihan ya terhadap objek yang biasanya belum ada, belum jelas ya. Oke, kita masuk ya. Jadi kita lihat dulu apa itu ansietas atau gangguan ansietas. Tadi sudah disebutkan oleh Badria. Jadi kondisi mental ya, kondisi seseorang ya di mana munculnya perasaan was-was dan takut yang berlebihan. Nah, ini bisa menyebabkan ya
gangguan atau permasalahan pada pikiran, kemudian emosi, kemudian keseharian ya, keseharian kita juga itu ikut berpengaruh ya. Kita lihat ya, perasaan was-was, khawatir, tidak nyaman, seakan-akan akan terjadi sesuatu ya yang dirasakan sebagai ancaman. Nah, tapi ansietas ini berbeda dengan takut ya. Takut itu dia penilaian seseorang ya, penilaian intelektual kepada sesuatu yang dianggap berbahaya ya. Misal malam keluar malam takut begal ya. Kemudian ansietas sendiri itu adalah respon emosinya ya. Dari takut ada respon emosi yaitu ansietas ya. Jadi merupakan respon emosional terhadap penilaian-penilaian tersebut. Nah, oke, kita lihat lagi ini menurut Nanda ya, ansietas atau kecemasan ya, biasa kita kenal dengan cemas atau ansietas atau anxiety ya. Itu adalah perasaan cemas, khawatir, was-was, takut, tidak jelas, tidak nyaman, seakan-akan terjadi sesuatu yang akan mengancam dirinya ya. Penyebabnya bisa karena perubahan status kesehatan ya. Kemudian penyakit fisik yang dialami, misalnya hipertensi, diabetes mellitus, stroke, kanker dan lain sebagainya ya. Kemudian hospitalisasi pada anak biasanya banyak nih. Kalau anak-anak yang dirawat di rumah sakit biasanya terjadi hospitalisasi. Kemudian ancaman terhadap kematian. Ini juga salah satu hal yang bikin kita ansietasnya parah ya, kayak takut banget mau mati gitu ya. Oke, ini gejala umum. Ada yang bisa menjawab ya, gejala ansietas secara subjektif maupun objektif. Oke, Putri. Adapun tanda dan gejala ansietas untuk yang objektif, nadi, tekanan darah berlebihan, tremor, berkeringat dan mudah lupa. Untuk yang subjektif, keluhan sulit konsen, mimpi buruk, grogi dan merasa tidak nyaman. Oke, sebelum kita bahas yang ini ya, tadi tanda gejala objektif dan subjektif. Objektif berarti yang bisa terlihat, sedangkan subjektif adalah yang diungkapkan, tidak terlihat diungkapkan ya. Jangan kebalikan, objektif terlihat, subjektif tidak terlihat ya, Kak ya. Jadi subjektif itu yang diungkapkan oleh pasien maupun keluarga. Nah, sedangkan ini adalah gejala umum ya. Sulit konsentrasi ya, baik di sekolah maupun tempat kerja ya. Kemudian terjadi peningkatan denyut nadi atau berdebar ya biasanya, atau palpitasi. Kemudian ada perasaan berlebihan gitu ya, takut berlebihan. Konsentrasinya tadi sudah disebutkan sama Putri ya, konsentrasinya trouble tuh, konsentrasinya ya menurun. Kemudian ada permasalahan pada tidur, pola tidurnya ikut terganggu ya. Ini tadi yang sudah disebutkan oleh Putri ya, tekanan darah, nadi ya, objektifnya ya, bicara berlebihan, tremor, keringat dingin, gelisah ya, terlihat sulit konsentrasi, mudah lupa, tidak fokus, blocking biasanya ya. Jadi orang yang diajak bicara di mana, dia di mana gitu ya. Kemudian subjektif, keluhannya, ngomong nih pasiennya, akhir-akhir ini saya susah untuk konsentrasi ya. Saya mengalami mimpi buruk ya. Lapang persepsinya dia berkurang, blocking, fokusnya hanya pada satu hal. Dia merasa tidak nyaman, merasa grogi, takut, merasa bersalah, malu, frustasi, tidak berdaya. Dan itu semuanya diungkapkan. Oke, ini jenis ansietasnya kemarin kita sudah bahas ya. Ada ansietas ringan, sedang, berat, dan panik. Nah, penyebabnya tadi juga di depan sudah disampaikan penyebab dan faktor resikonya ya. Ada genetik dari keluarga ya, kemudian ada trauma masa lalu, ada penyalahgunaan obat-obatan ya, ada karena gangguan kimia otak ya. Kemudian ada medical kondisi, tadi sudah disebutkan ya, pada pasien-pasien dengan penyakit kronis itu biasanya muncul salah satu diagnosa keperawatan yaitu ansietas ya. Kemudian karena kepribadian juga bisa ya. Impactnya dalam kehidupan kita ya, jadi tidak fokus ya di sekolah, menjadi konsentrasinya kurang ya. Kemudian perubahan perilakunya ya, kemudian sama orang lain ya, hubungan sosialnya juga menjadi tidak bagus ya kalau pada pasien-pasien ansietas. Terus kemudian penurunan kualitas hidup. Oke, yang treatment ya,
treatmentnya ya bisa pakai terapi non farmakologis atau farmakologis, bisa dua ya. Kalau yang terapi non farmakologis ada salah satunya nih, cognitive behavioral therapy atau CBT, ini biasanya banyak kita gunakan. Nah ini terapi termasuk terapi spesialis ya, yang biasa kita gunakan di rumah sakit. Kemudian ada medikasi tadi yang farmakologis, bisa pakai anti ansietas ya, obat-obat anti ansietas sama antidepresan. Kemudian mindfulness dan relaksasi teknik ini juga termasuk terapi non farmakologis. Nanti yang akan kita terapkan di role play ya, kita terapkan di role play. Kemudian perubahan gaya hidup, ya. Perubahan gaya hidup, exercise, ya. Gerak-gerak, sleep hygiene ya, sebelum tidur itu biasanya bagus tuh minum susu hangat gitu ya, atau misalnya mandi dengan air hangat tapi ya. Kemudian healthy diet yang sehat ya, bukan tidak makan ya, tetap makan tetapi harus sehat. Oke, selanjutnya kita lihat algoritma tindakan keperawatan ansietas ya. Jadi ansietas itu kita lihat dulu pada saat pengkajian, kita lihat tanda gejala dari ansietasnya, penyebabnya dan akibatnya ya. Kemudian kalau sudah kita temukan ya dan dia ternyata benar ansietas, kita bagi lagi ansietasnya termasuk ansietas ringan, sedang atau berat. Kalau ansietas berat berarti harus segera dirujuk. Sedangkan ansietas ringan dan sedang itu bisa kita berikan beberapa terapi-terapi non farmakologis ya, yang membantu pasien untuk bisa menurunkan ansietasnya pasien gitu ya. Yang pertama ada teknik distraksi atau pengalihan, bisa dengan baca komik ya, kemudian pendengaran bisa dengarkan musik, nyanyi misalnya ya. Kemudian kegiatan bisa jalan-jalan ya. Kemudian massage ya, boleh. Ya, kemudian ada latihan nafas dalam, ya, latihan nafas dalam. Kemudian ada relaksasi otot progresif, itu juga bisa dilakukan untuk mengurangi ansietas pasien. Ya. Kemudian ada latihan hipnosis 5 jari atau hipnotis 5 jari. Ya. Selain pada pasien, ansietas itu atau intervensi ansietas juga bisa kita berikan pada keluarga. Ya, jadi jangan cuma pasiennya saja. Ya. Ansietas ini, diagnosa ansietas ini banyak sekali muncul di pasien-pasien yang fisik. Ya, kalau di rumah sakit di RSC itu sudah masuk di gangguan jiwa ya. Kalian nanti ketika praktek ya harus bisa juga mengkaji psikososial dari pasien-pasien yang ada di rumah sakit, terutama pada pasien-pasien yang tadi penyakit-penyakit kronis atau penyakit-penyakit paliatif ya. Oke, ini tadi coping strategisnya ya, limit kafein dan alkohol ya, kemudian deep breathing tadi medikasi ya, kemudian supportive people ya harus bagus supportive people-nya. Oke, ini tadi tindakan keperawatan ya, as kepada klien, as kepada keluarga, jadi ada dua ya, bukan hanya ke klien, ada keluarga. Yang pertama jelas pengkajian, yang kemudian kita dari hasil pengkajian kita tentukan diagnosis keperawatan, kemudian dari diagnosis keperawatan dan pengkajian kita tentukan intervensi keperawatannya ya. Nah, strategi pelaksanaan komunikasi di jiwa ya sudah pernah dan sudah disampaikan di awal-awal ya. Komunikasi strategis di jiwa itu ada 3 tahap. Ada orientasi, ada kerja, ada terminasi. Di mana orientasi, salam, kita evaluasi pasiennya, validasi, kontrak waktu, tujuan tindakan ya, kemudian waktu, tempat ya. Kemudian fase kerja, kita pengkajian, kita lakukan implementasi di situ ya, tindakan keperawatan atau SP ya, di jiwa itu SP, strategi pelaksanaan. Kemudian terminasi, ada evaluasi subjektif, objektif. Kemudian RTL-nya, rencana tindak lanjut untuk klien dan keluarga. Kemudian salam ya. Seeking help is a sign of strength, not ya weakness. Jadi ansietas itu kalau sudah muncul tanda gejala ansietas segera untuk bisa menghubungi profesional ya. Kalau memang sudah tidak bisa kalian tangani dengan teknik nafas dalam tadi, ya mau tidak mau kita cari tenaga profesional ya. Ini referensi yang bisa kalian pelajari ya, banyak banget ini referensinya, termasuk ada penelitian dan buku yang sudah Bu Widya tulis ya. Oke, kita masuk ke skenario klinik. Nanti ini yang akan kita lakukan di lab ya untuk role play pada pasien simulasi ya. Jadi skenario klinik kita baca dulu. Pasien perempuan ya, 45 tahun, dirawat di bangsal bedah umum, rencana operasi apendik,
besok pagi jam 8 ya. Saat dilakukan pengkajian, pasien tampak gelisah, mondar-mandir sekitar tempat tidur ya, wajah tampak tegang, frekuensi nafas 24 kali per menit, dan ada data subjektifnya. Pasien mengatakan, saya takut operasi gagal, saya tidak bisa bangun lagi, dan ini pertama kalinya saya masuk rumah sakit ya. Nanti tugasnya untuk role play, yang pertama kita lakukan komunikasi terapeutik ya untuk mengkaji tingkat ansietas. Kemudian yang kedua adalah lakukan tindakan keperawatan generalis ya. Teknik relaksasi napas dalam untuk menurunkan ansietas, dan yang terakhir adalah edukasi ke pasiennya ya terkait bagaimana prosedur operasi yang akan dilakukan ya. Untuk latihan nafas dalamnya seperti ini ya, duduk tegak, ya, duduk atau berdiri tegak ya, pasiennya senyaman pasien ya. Kemudian nanti kita coba ajarkan pasien untuk hela nafas dalam melalui hidung ya, ditahan sebentar ya sampai hitungan ketiga di 3 detik. 1, 2, 3, jangan lama-lama, pasiennya kasihan ya. Keluarkan nafas melalui mulut, perlahan, jadi nafasnya keluar dari mulut ya, bukan dari hidung lagi ya. Mulut dari mulut ya. Bisa diulang 5 sampai 10 kali ya. Dan bisa diajarkan ke keluarga. Oke. Jadi ini materi untuk hari ini ya, dan juga kasus skenario kliniknya. Setelah ini kita akan beralih ke lab untuk melakukan role play. Oke, baik adik-adik, tadi di kelas sudah selesai kita bahas tentang materi ansietas, dan kemudian juga Bu Widya sudah memaparkan case tadi ya, kasusnya untuk kita role play kan di lab pada hari ini terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan ansietas ya. Sudah ya, Indah, Novita menjadi perawat ya sesuai skenarionya, kemudian Tasya menjadi pasien ya. Untuk teman-teman yang lain tolong nanti diperhatikan ya, asuhan keperawatan yang dilakukan oleh Indah dan Novita, nanti dianalisis apa yang kurang bisa disampaikan, dievaluasi. Silahkan Indah, Novita. Baik, saya mulai. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, dengan saya perawat Indah dan teman saya. Saya perawat Novi. Di sini saya bertugas dari sip 1 dari jam 7 sampai jam 2. Baik, sebelumnya apa benar dengan Ibu Tasya? Sebentar Ibu, saya cek. Benar Bu Tasya. Jadi langsung. Bu, jadi di sini kita mau melakukan intervensi mengenai ansietas. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 5 menit? Sebelum kita mulai, apakah ada yang Ibu tanyakan? Baik, langsung saja kita mulai ya Bu. Untuk tekniknya sendiri, saya izin untuk Ibu untuk duduk. Bisa duduk tegak itu. Gampang saja Ibu. Agak mundur. Baik, yang pertama di sini saya dan teman saya akan melakukan bagaimana sih teknik relaksasi yang baik untuk mengurangi kecemasan pada Ibu ya. Yang pertama dengan cara teknik relaksasi tahan nafas. Caranya Ibu bisa mengikuti perintah saya. Yang pertama, Itu tarik nafas terlebih dahulu, tahan sampai 3 detik. detik. Setelah itu keluarkan pelan-pelan dari mulut ya Ibu. Lakukan sekali lagi 3 detik dan keluarkan lagi sampai 5 kali ya Ibu, 5 atau 10 kali. Sudah, di sini Ibu sudah melakukan sekitar 5 sampai 10 kali. Bagaimana keadaan Ibu setelah ini? Oke, di sini teman saya mau memberikan edukasi. Mungkin Ibu cemas karena gara-gara ingin operasi ya Ibu. Jadi nanti dijelaskan teman saya agar mengurangi kecemasan yang Ibu rasakan. Jadi Ibu nanti itu mau melakukan operasi appendektomi, yaitu prosedur bedah untuk mengangkat usus buntu yang mengalami peradangan. Kenapa dilakukan? Supaya untuk mencegah pecahnya usus buntu yang dapat memicu komplikasi. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bisa diterima? Jadi nanti teknik relaksasi apabila Ibu merasa cemas lagi bisa dilakukan seperti tadi ya Bu ya. Bisa dilakukan 5 sampai 10 kali. Mungkin Ibu bisa melakukan mandiri, atau nanti jika saya sudah bertemu dengan keluarga Ibu, saya bisa bantu edukasi keluarga Ibu mengenai teknik relaksasi dengan pola tahan nafas itu ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya.
Sebelum kami beranjak ke tempat nurse station, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu? Tidak. Baik, terima kasih atas waktunya, Ibu. Silakan istirahat dulu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, sudah selesai. Ya, di situ dulu. Silakan teman-teman yang lain tadi sudah melihat ya. Apakah Indah dan Novita ini sudah menerapkan teknik langkah mulai dari orientasi, kemudian fase kerja, kemudian yang terakhir terminasi. Siapa yang mau? Oke, Zalfa silakan. Tadi saat fase orientasi ada yang kelupaan belum menanyakan kondisi pasien terlebih dahulu. Oke, harusnya menanyakan terlebih dahulu ya kondisinya ya. Tidurnya seperti apa ya, karena memang pasiennya ini sudah terlihat sangat cemas ya. Dan proses operasi dengan proses operasinya besok pagi jam 8 ya, dan ini adalah operasi yang pertama ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau dievaluasi dari teman-temannya? Sudah ya, baik ya. Terima kasih Zalfa untuk evaluasinya. Jadi dari Bu Widya sudah bagus, cuman memang untuk komunikasi terapeutiknya masih terlalu agak cepat ya. Ya, temponya terlalu cepat ini ya. Jadi pasiennya kayaknya mendengarkan agak susah juga gitu ya. Terus tidak ada menanyakan, padahal harusnya kan pengkajian dulu ya, pengkajian dulu, kemudian dikaji apa aja tadi data subjektifnya, data objektifnya. Padahal di kasus tadi kan sudah terlihat ya, terbaca bahwa ada pola nafasnya ya, RR-nya dia meningkat berapa tadi? 24 kali per menit ya, itu sudah terlihat. Terus kemudian masih ada yang kurang, tidak ditanyakan ya. Ibunya kan harusnya ada data subjektifnya. Iya, saya takut. Saya takut karena ini adalah operasi pertama saya. Saya takut tidak bangun. Nah, baru setelah itu kita masuk fase kerja. Baik Ibu ya, ini terlihat memang Ibu sudah sangat cemas karena memikirkan ya besok akan operasi, sehingga nanti ini saya ajarkan Bu, ada teknik non farmakologi, salah satu teknik non farmakologi yang bisa mengurangi kecemasan Ibu. Salah satunya dengan cara teknik relaksasi nafas dalam. Itu yang paling mudah ya, yang paling mudah. Jadi pasiennya kita posisikan, ketika kita melakukan implantasi kita posisikan pasiennya ya senyaman mungkin. Kita tanyakan, Ibu nyamannya gimana? Duduk ya, atau nanti semi volar setengah duduk misalnya gitu ya. Nah, kemudian diajarkan, Ibu ini nanti saya ajarkan ya, tarik nafas ya dari hidung. Ketika rasa cemas itu muncul, silakan Ibu ditarik nafas dari hidung ya, ditahan 3 detik ya, jangan terlalu banyak dan terlalu lama, nanti pasiennya malah gak napas ya, habis nafasnya ya. Oke, 3 detik, kemudian dikeluarkan lewat mulut ya. Kemudian sebenarnya pasien kita ajarkan juga, pasien Ibu boleh nih dipegang pada saat tarik nafas, dipegang nih dadanya ya, dipegang perutnya, dirasakan pada saat tarik nafas, dirasakan ya, sehingga pasien nanti dia merasa bahwa ada ketenangan yang didapatkan dari proses relaksasi tadi ya. Setelah itu nanti pasien diedukasi operasi itu seperti apa, operasi appendiknya seperti apa, kemudian bagaimana dampaknya dan lain sebagainya. Itu kalian tadi sudah ada ya, Novita sudah menjelaskan ya. Setelah itu ada fase yang terakhir, tahap terminasi ya. Kita tanyakan bagaimana, tanyakan lagi ke pasiennya, Ibu tadi sudah kita coba ya selama 5 kali ya, gimana perasaannya ya. Nanti kalau sudah enakan ya, terus kemudian nanti kalau cemasnya muncul lagi, ini bisa dilakukan gitu ya. Nanti juga tadi sudah Indah jelaskan juga ya, nanti kalau ada keluarga bisa saya jelaskan, dan membantu keluarga juga untuk bisa membantu pasien melakukan teknik relaksasi tadi ya. Setelah itu nanti pamit, Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti bisa menemui saya atau memanggil saya di nurse station. Kami permisi dulu untuk hari ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah balik gitu ya. Oke. Gimana? Yang lain? Sudah ya? Ya, nanti kalau ketika praktek sudah harus tahu. Oke, baik adik-adik, karena role play-nya sudah selesai, tadi juga materi juga sudah selesai untuk mata kuliah hari ini ya, mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial kita akhiri untuk materi ASKEP pada ansietas.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.